ketemu Gala belum? Belum ya, ini kalian kan ada mendapat akses seluas-luasnya ya untuk bertemu Gala, tapi ternyata tidak ya, susah ya. Oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat ya, khususnya saya minta diboikot aja pemberitaan tentang Gala. Ngapain saya silaturahmi kepada Pak Dodi? Bukannya kalau dia mau silaturahmi itu saya terus terang saja tidak ada kepentingan saya sama. Ini merupakan satu kejahatan dalam bidang anak kecil ya, kemanusiaan. Itu menghalangi hak asasi, menghalangi cucu bertemu dengan kakeknya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tapi saya memang saya akan menghindar kalau saya pribadi. Karena udah banyak banget saya merasa dibohongin dalam setiap setiap omongannya itu yang mempunyai implementasi ke saya itu selalu berbohong. Itu kalau menurut saya. Kata-kata izin kan sebenarnya kan menutup akses tuh kan. Itu kan harus izin dulu. Jadi itu sudah bagian dari menutup akses kata-kata izin gitu. Dedinya juga jadi harus izin gitu. Emang Dedi siapa gitu. Kalau Dedi orang lain ya mungkin iya ya. Mungkin Dedi harus izin. Tapi kan Dedi kakeknya Gala itu darah daging Dedi gitu. Kenapa harus izin? Perdamaian antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal bagai api jauh dari panggang. Kini kedua besan itu kembali berseteru usai Dodi Sudrajat resmi mengajukan banding hak perwalian Gala Sky yang sebelumnya dimenangkan oleh pihak Haji Faisal. Dodi Sudrajat beralasan pihak Haji Faisal sengaja mempersulit dengan menutup akses bagi dirinya saat ingin menemui cucunya Gala Sky. Permasalahan keduanya pun semakin memanas saat pengacara kondang Farhad Abbas yang kini menjadi kuasa hukum Dodi Sudrajat menuding Haji Faisal telah melanggar hak asasi manusia lantaran menghalangi seorang kakek bertemu dengan cucunya. Tidak hanya itu, Farhad Abbas juga meminta media memboikot pemberitaan mengenai Gala Sky. Mantan suami Nia Daniati itu beranggapan selama ini Haji Faisal hanya memanfaatkan Gala untuk mendapatkan simpati masyarakat. Lantas, seperti apa Haji Faisal menanggapi tudingan Farhad Abbas tersebut? Dan seperti apa pula perkembangan banding yang diajukan Dodi Sudrajat untuk mendapatkan haknya sebagai kakek dari Gala Sky? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Farhad Abbas selaku kuasa hukum Dodi Sudrajat tampak begitu kecewa saat mengetahui kliennya hingga saat ini belum juga mendapat akses untuk menemui cucunya Gala Sky. Farhad Abbas menuding Haji Faisal telah melakukan kejahatan lantaran mempersulit besannya Dodi Sudrajat untuk menemui cucu sematawayangnya tersebut. Namun, tudingan Farhad Abbas itu langsung ditanggapi oleh Haji Faisal dengan menyerang balik sang pengacara kondang itu, dan Haji Faisal meminta Farhad Abbas untuk berkaca sebelum mengkritik dirinya. Kekecewaan Haji Faisal bukan tanpa sebab. Ayah dari Fuji Utami itu begitu kecewa dengan sikap Dodi Sudrajat yang selalu berubah-ubah, hingga menurutnya ia merasa dibohongi. Lantas, seperti apakah respons Haji Faisal yang dituding menutup akses Dodi Sudrajat yang sudah rindu berat bertemu dengan Gala? Udah ketemu Gala belum? Belum ya, ini kalian kan ada mendapat akses seluas-luasnya ya untuk bertemu Gala, tapi ternyata tidak ya, susah ya. Oleh karena itu kita menghimbau kepada masyarakat ya, khususnya saya minta diboikot aja pemberitaan tentang Gala dari baik keluarga besar atau mertua yang ke sana, karena nggak ada manfaatnya, hanya meraih simpati masyarakat, tapi mereka tidak punya empati untuk mempertemukan antara kakek ini dengan cucunya, dengan Gala ya, tantenya gitu. Kalau bisa diboikot, jangan diberitakan lagi, dan kalau bisa nggak usah ada penggalangan dana gitu. Saya yakin kalau Gala kembali ke Pak Dodi dalam waktu 3 tahun tidak makmur, susah, kita kembalikan. Karena mereka yang paling tepat untuk memberi kasih sayang, karena adalah adik dari almarhum Vanessa.
Ini merupakan satu kejahatan dalam bidang anak kecil ya, kemanusiaan. Itu menghalangi hak asasi, menghalangi cucu bertemu dengan kakek juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Menanggapi kritikan orang pihak ketiga ataupun sindiran pihak ketiga. Kenapa? Karena orang yang menyindir pihak ketiga ini kadang-kadang rumah tangganya aja kagak beres. Rumah tangganya kagak beres, anaknya kagak diurus ya. Jadi saya sebenarnya nggak mau menanggapi, kecuali kalau rumah tangganya itu lebih baik daripada rumah tangga saya, atau anak-anaknya lebih baik daripada anak-anak saya, mungkin saya mau menanggapi. Jadi ini hanya sebagai karena itu bertanya juga ya, itu intinya. Jadi sebenarnya saya nggak pingin, cuman masih juga saya jadinya ya. Saya dengar rumah tangga yang kagak beres. Nah, anaknya cuman anak saya 4, alhamdulillah ya. Kuliah anak saya sampai semuanya kuliah anak saya, bukan saya. Bukan mohon maaf guys, bukan saya membanggakan diri. Dan saya bagaimanapun saya bertanggung jawab terhadap anak saya, dan saya akui bahwa itu anak saya. Ada ini kadang-kadang cerita beritanya sedang kemana-mana lagi, saya bingung. Jadi makanya saya untuk pihak ketiga yang merasa ya tidak senang melihat orang susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah, mohon kiranya koreksilah diri. Ya, kalau bertobatlah kepada Tuhan. Kadang-kadang bawa nama Tuhan lagi. Kadang bingung saya dia bawa nama Tuhan ini segala macam. Udah koreksi diri, dia belum. Untuk Gala, kakek atau Dedi belum bisa ketemu Gala. Mudah-mudahan insya Allah kalau nanti dibantu sama Bang Farhat, ya Dedi bisa ketemu sama Gala, sama Tante Mayang juga. Kita bisa main-main sama Gala. Oke, inilah suka dukanya perjuangan dari kakek Dodi untuk bertemu cucunya yang ternyata dipersulit gitu ya. Padahal kan hanya di wajahnya aja manis-manis akan bersama-sama merawat, ternyata tidak gitu. Ini merupakan satu kejahatan dalam bidang anak kecil ya, kemanusiaan. Itu menghalangi hak asasi, menghalangi cucu bertemu dengan kakek juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Semangat terus Pak Dodi. Bahwa hukum tidak pernah tidur, insya Allah nanti akan berpihak kepada mudah-mudahan video ini dapat dilihat oleh para hakim nanti dalam memutuskan agar bisa mengambil keputusan yang adil. Amin. Ya, salam pandai. Makasih Pak Dodi. Ya, kayak kemarin saya Dedi dengar kan kalau misalnya mau bawa Gala harus izin dulu dengan Faisal. Nah, itu kata-kata izin itu yang membuat Dedi itu kan nggak elok gitu ya, harus izin. Kan Gala itu kan darah daging Dedi ya, cucu gitu. Kenapa harus ada izin gitu? Mungkin kata-katanya itu yang nggak berkenan lah di keluarga. Mungkin katakannya kalau bisa diganti silakan, kalau mau bawa Gala atau mau main Pak Dodi silakan bawa gitu. Tanpa ada embel-embel izin gitu. Itu loh yang membuat keluarga dan diri tuh kok seperti itu gitu. Jadi akses untuk ketemu dengan Gala tuh kayak seperti dipersulit gitu. Mayang juga kangen kan sebagai dia tantenya, pengen juga main dengan Gala. Jadi ya itu sih alasannya. Ngapain saya silaturahmi kepada Pak Dodi? Bukannya kalau dia mau silaturahmi, saya terus terang saja tidak ada kepentingan saya. Ya setelah melihat berita yang seperti itu, yang dia bilang harus izin gitu ya, akhirnya dia juga nggak berkenan lah ke sana gitu. Jadi nanti nggak ada komunikasi, artinya belum komunikasi lagi sih, belum silaturahmi ke sana gitu. Karena jadi udah segan gitu ya melihat pemberitaan yang menurut Dedi itu tidak elok lah gitu. Nah, yang tambah lagi kecewa, dibatalkan. Begitu itu sudah selesai tangan, dibatalkan lagi keputusan pengadilan hak waris tadi. Kan? Kecewa. Jadi itu di situ pun pembatalan pun kan sudah saya secara terang-terangan saya dibohongin menurut saya. Terakhir ketemu Gala yang waktu kapan ya? Udah lama sekali ya Pak? Waktu yang terakhir itu kita mau ajak Ancol aja itu juga nggak ketemu, masih di atas gitu. Waktu nggak dikasih kan sama Pak Faisal, kita mau ajak jalan Gala ke Ancol dan itu pun nggak ketemu. Jadi waduh lama sekali. Enggak lama. Berarti ketemu yang waktu ini ada sidang kunjungan. Ya, sidang kunjungan. Nah, itu ketemu ya. Nah, itu juga kan enggak lama karena situasi dan kondisinya kan sangat banyak orang di situ, enggak sempet ya, quality time-nya kurang gitu. Tapi paling tidak sudah ketemulah Mayang sama Dedi. Ketemu Gala pada saat itu. Jadi sebulan yang lalu berarti sebelum puasa lah udah ketemu Gala. Ya. Saya nggak mau berkomunikasi dengan
Ngapain saya berkomunikasi dengan orang seperti itu? Dia ngomong A sekarang juga kesulit B lagi. Udah tanda tangan batalin. Gimana sih kita dapat laki-laki? Uang sebanyak segitu nggak deh? Ada basa-basi pada cucunya. Aduh, itu bukan uang sedikit loh. Di balik kekecewaannya kepada Dodi Sudrajat ternyata diungkapkan pula oleh Haji Faisal saat bermula dari sikap Dodi yang menurutnya telah membohongi dirinya. Haji Faisal lantas mengungkapkan jika Dodi Sudrajat sebelumnya sudah menandatangani surat penyerahan hak wali Galaskai kepada dirinya di pengadilan. Namun kini ia justru mengajukan banding hak perwalian Galaskai. Dari situ Haji Faisal menganggap besannya tidak legowo menerima keputusan pengadilan. Maka dari itu, Haji Faisal mengambil sikap untuk tidak mau lagi berurusan dengan Dodi Sudrajat. Lantas, apa yang membuat Dodi Sudrajat kini mengajukan banding untuk mendapatkan perwalian Gala? Terus terang saja secara pribadi memang saya sudah tidak ingin berurusan dengan dia lagi. Dengan adanya dia banding ini, saya secara pribadi nggak ada saya ingin berurusan dengan dia. Ya nanti mau Dedi bicarakan dulu sama tim kuasa hukum Dedi. Untuk bahasa itu Dedi akan bicara dulu ke Bang Tegar, Bang Jamal. Artinya Dedi akan tetap berjuang untuk hak asuh Gala ya? Pastilah, pasti berjuang karena susah sekali ya aksesnya gitu. Kalau misalnya aksesnya nggak susah seperti ini sih mungkin Dedi juga mungkin nggak akan banding ya. Tapi karena susah seperti ini gitu dipersulit ya mau nggak mau akhirnya ya Dedi dan pihak keluarga semua mendukung untuk banding. Nah, kalau banding kemarin sudah dilayangkan suratnya ke Mahkamah Agung tanggal 25. Jadi sudah diproses. Jadi kita nanti tinggal tunggu aja proses sidangnya nanti di Mahkamah Agung. Tapi alasan banding sendiri kenapa dia? Ya alasan banding sendiri pertama karena ya ini kan susah ya ketemu Gala gitu ya. Dari pihak keluarga juga semua sudah menyatakan juga mendukung untuk banding dari keluarga almarhum, mamanya Ayang, keluarga Dedi juga, ya, jadi semua sudah sepakat kita untuk banding karena susah soalnya ketemu dengan Gala, gitu. Jadi nggak banding aja susah gitu ya, jadi ya sudah kita harus banding lah supaya Dedi dan keluarga bisa leluasa gitu bermain sama Gala. Sebegitu dia tanda tangan surat di pengadilan waktu itu, ya. Kemudian dia menyodorkan surat kepada saya untuk menandatangani pencairan asuransi prudensial senilai 530 juta, ya. Setelah saya tanda tangani surat itu, kemudian di pengadilan dia batalkan Pak Wali. Betapa saya dibohong. Setelah saya kasihkan fotokopi KTP saya, foto KTP istri saya, ya. Kemudian saya tanda tangani surat persetujuan untuk mencairkan dana itu di prudensial. Kemudian hak wali yang pertama diserahkan ke saya, kemudian dia batalkan. Betapa saya waktu itu, tapi saya tidak mengurus. Nah sekarang kemana prudensial itu yang polisnya itu? Kalau memang udah cair, kemana duit? Itu harus dipertanyakan. Jadi makanya saya semenjak itu saya sudah sering, menurut saya banyak sekali pembohongan terhadap saya. Menurut saya, ini menurut saya. Kenapa? Kemarin setelah itu ada lagi ya beberapa ya kalau saya sebutkan satu persatu ya kurang tepat juga lah. Tapi yang jelas kemarin bahwa dia akan logowo. Menerima apapun keputusan, tapi ternyatanya sekarang lain lagi cerita. Nah, itu aja lah dua dulu menurut saya sudah tidak. Kalau gitu kan, ini lagi urusan orang yang tidak konsisten menurut saya. Hari ini begini, besok itu pagi tempe. Saya sudah terus terang saja, memang udahlah. Tapi kalau dia mau bertemu dengan cucunya, silahkan. Mungkin dekat istri saya atau dekat Mbak, dan saya mau bagi saya mulut dan omongan itulah yang selalu saya pegang. Dan lagi pula uang
prudensial yang polis yang di 30 juta. Kalau uang sudah cair itu punya hak cucu saya segala ada di situ. Dia punya. Mana uang itu sekarang kalau sudah cair, mana uang? Jelas kan? Kok diam-diam aja? Saya yang mendatangani surat itu, menyetujui istri saya, foto KTP saya, foto KTP istri saya. Sekarang bagaimana kelanjutannya? Saya tidak ada diberitahu. Gimana? Uangnya bukan uang sedikit, 1,5 miliar lebih nilainya. Gimana? Kecewa? Sangat kecewa. Nah, yang tambah lagi kecewa, dibatalkan. Begitu itu sudah saya tangan, dibatalkan lagi keputusan pengadilan hak waris tadi. Jadi itu di situ pun pembatalan itu pun kan sudah saya secara terang-terangan saya dibohongin menurut saya. Jadi banyak hal-hal lain yang kadang-kadang ya menurut saya tidak tepat ya, antara besan dengan besan seperti itu. Jadi, kalau dia menganggap hal itu seperti biasa saja, silakan bagi dia. Saya bukanlah hal biasa. Karena bagi saya Islam lagi harus dipegang itu adalah ngomong cara kita A ya A, B ya B. Di balik kekecewaannya itu ternyata Haji Faisal memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya ragu menyerahkan cucunya kepada Dodi Sudrajat. Haji Faisal meragukan kondisi finansial Dodi Sudrajat jika nantinya dia mendapatkan hak wali untuk merawat Gala. Hal itu diungkapkan oleh Haji Faisal yang sebelumnya mendengar kabar jika perceraian Dodi Sudrajat dengan istrinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ayah almarhum Bibi Andriansyah itu bahkan mengungkapkan biaya yang dikeluarkan untuk merawat cucunya itu tidak sedikit. Berbagai keperluan Gala nyatanya harus selalu terpenuhi. Lantas, seperti apa tanggapan Dodi Sudrajat atas pernyataan tersebut? Jadi dia sanggup gitu, sanggup tanpa harus meminta donasi, sanggup merawat Gala gitu kan. Dedi tipe laki-laki yang bisa merawat anak ya. Kita lihat aja Mayang. Mayang itu dari umur dia ditinggal mamanya dari umur sehari, dari merah itu udah dirawat, walaupun ada dulu juga ada pembantu ya, bahkan bukan babysitter, pembantu gitu kan. Itu udah dirawat gitu. Jadi bisa merawat anak gitu ya. 12 tahun ngerawat Mayang, merawat Vanessa itu satu pengalaman yang membanggakan bagi Dedi yang bisa merawat anak gitu. Apalagi Gala, laki-laki gitu kan. Dedi nggak punya anak laki-laki, jadi bisa Dedi merawat tanpa harus meminta donasi untuk insya Allah rezeki pasti ada untuk anak, rezeki anak pasti ada, rezeki Dedi pasti ada untuk merawat Gala untuk 10 juta dia bilang jadi sanggup tanpa harus meminta donasi ke masyarakat. Itu aja sih. Dedi dia sanggup gitu, sanggup tanpa harus meminta donasi, sanggup merawat Gala gitu kan. Dedi tipe laki-laki yang bisa merawat anak ya. Kita lihat aja Mayang. Mayang itu dari umur dia ditinggal mamanya dari umur sehari, dari merah itu udah dirawat, walaupun ada dulu juga ada pembantu ya, bahkan bukan babysitter, pembantu gitu kan. Itu udah dirawat gitu. Jadi bisa merawat anak gitu ya. 12 tahun ngerawat Mayang, merawat Vanessa itu satu pengalaman yang membanggakan bagi Dedi yang bisa merawat anak gitu. Apalagi Gala, laki-laki gitu kan. Dedi nggak punya anak laki-laki, jadi bisa Dedi merawat tanpa harus meminta donasi untuk insya Allah rezeki pasti ada untuk anak, rezeki anak pasti ada, rezeki Dedi pasti ada untuk merawat Gala untuk 10 juta dia bilang jadi sanggup tanpa harus meminta donasi ke masyarakat. Itu aja sih. Kalau saya sebutkan lagi, biaya Gala saja berapa? Terlepas dari saya sebut masalah biaya rumah yang sudah saya masuk duit ya. Biaya Gala berapa sebulan? 2 orang pembantunya berapa? Kita hitung aja pembantu gaji 1 orang 3 juta, 2 orang berapa? 6 juta. Terus pembantu ini? Mbaknya pembantu sama apanya sih sama baby sister ini perlu minum nggak? Perlu makan nggak? Perlu kan? Berapa 1 orang sebulan? Itu segalanya ini Gala belum dapat apa-apa nih, susunya,
baju sehariannya. Ntar lagi mau masuk sekolah nih, umur 3 tahun katanya orang udah sekolah sekarang. Sekarang umurnya memang belum 2 tahun sih. Tapi kan sebentar lagi kan mau kan sekian juga uang harus saya siapkan. Makanya kadang-kadang orang mengkritik asal mengkritik aja, orang asal ngomong aja. Tapi kadang-kadang bingung saya apa yang disampaikan itu kadang-kadang. Padahal saya berjuang saya seperti ini dari awal sih ya, tidak ada niat-niat lain ya, hanya ingin menyelamatkan segala ya. Padahal kalau kita pikir-pikir kan menjaga anak ini kan memerlukan waktu waktu, pikiran dan tenaga ya. Untuk sementara ini kita ikuti dulu proses ini aja proses proses di pengadilan gugatan Dedi itu banding, nanti setelah itu baru nanti ini akan pikirkan itu semua. Sehingga saya memang siap berapapun udah saya gelontorkan uang untuk cucu saya ini. Dia termasuk ya memang saat sekarang baru biaya 5 bulan yang saya terus nggak selalu rumah kemarin yang saya tambahin anak saya nambahin, uangnya tambahin. Terus ya banyak hal-hal lain yang perlu kita korbankan untuk cucu ini. Depannya sih ya tergantung anaknya nanti ya. Pengennya sih sukses jadi profesor gitu ya, Gala. Tapi sekarang ini ya biarin aja lah berjalan dengan sebagaimana anaknya aja, dia maunya seperti apa gitu ya. Artinya belum terpikir nanti mau cita-citanya seperti apa. Biar dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakatnya. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Come In Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.